Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya bahas adalah yang simpel saja yang sering kita lakukan, yaitu tentang sholat, yang saya baca dari kitab Al-Muqaddimatul Al-Hadramiyah, ya, karangan Syekh Al-Alim Alama Abdullah bin Abdurrahman. Ya, kenapa saya baca tentang sholat? Karena memang banyak di antara kita pelaksanaan sholat hanya sekedar simai, baru dengar katanya sholat itu kudu sedekep. Emang gitu, sedekep bagaimana? Sholat itu rukunya bagaimana? Sujudnya bagaimana? Nah, ini perlu kita ulang-ulang lagi, ya kan? Nah, ini memang kerjaan kita setiap hari. Tapi kira-kira sujud kita udah benar atau belum? Udah sesuai dengan sunnah atau belum? Takbir kita sudah memenuhi sunnah atau belum? Nah, makanya perlu diulang-ulang. Jadi bukan niat ngajarin tapi sekedar mengulang. Kalau yang sudah tahu maka menjadi lebih yakin untuk diamalkan. Yang belum tahu ya alhamdulillah menjadi ilmu baru, kan begitu. Karena sholat itu hukumnya wajib. Tidak ada dispensasi bagi orang Islam untuk meninggalkan salat, kecuali perempuan yang sedang haid atau nifas. Selain itu tidak ada. Nah, makanya tidak ada henti-hentinya bab salat selalu dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sifatis salati. Yang saya bahas langsung tentang bab membahas tentang kaifiyah, sifat-sifat salat atau tata cara salat. Furuduha salah satu asaroh. Fardu sholat itu ada 13. Ya, jadi fardu sholat ada 3. Apa sih fardu itu? Yang harus dilaksanakan, yang harus dikerjakan dalam sholat. Satu saja tidak ada maka nggak sah. Atau satu aja lupa. Kita udah sholat, wah kurang satu nih fardunya. Maka ulang lagi. Maka harus ulang lagi. Walaupun dia lupa, karena fardu itu wajib, ya kan? Nah, kira-kira masih ingat nggak 13 itu apa aja? Nah, ada yang udah ingat, ada yang belum. Makanya kalau belum diingetin sekarang, begitu kan? Nah, ada yang lupa, ada emang yang belum tahu sama sekali, kan begitu. Nah, makanya bagaimana supaya nilai sholat kita bagus? Nah, maka kita jangan pernah berhenti untuk mengkaji, belajar, berkonsultasi, ya, tentang sholat. Jadi jangan merasa cukup, wah sholat saya udah mantep, sholat saya sudah mantep. Jadi fardu sholat itu ada 13. Al-awwalu an-niyatu bil qalbi. Yang pertama adalah niat dalam hati. Karena niat itu kan adanya di dalam hati, ya. Niat itu apa? Al-fi'lu muqtarinan bi fi'li wa makanuhu bil qalbi. Jadi yang namanya niat itu adalah sesuatu yang diucapkan dalam hati dan dibarengkan dengan pekerjaan. Itu namanya niat. Jadi sekali lagi niat itu adalah yang diucapkan dalam hati dan dibarengi dengan pekerjaan. Itu namanya niat. Jadi kalau yang namanya niat itu tadi dibarengi dengan pekerjaan dan diucapkan dalam hati. Seperti mana? Kita mau salat maghrib misalkan tadi, niat Allah kan itu mulai. Allah itu kita mau mulai salat, maka di hati ngomong, saya salat maghrib 3 rakaat jadi makmum menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Itu namanya niat. Kalau itu nggak dibaca ya nggak sah, karena fardu. Itu namanya fardu. Oh, kalau saya pakai bahasa Arabnya usolli fardal maghribi salasa rakaatin, itu bukan niat, itu namanya talafuz. Dikeluarkan dari mulut. Nah, itu sunnah. Itu namanya sunnah, mau dibaca silakan, tidak nggak apa-apa. Ya. Namanya talafuz. Ya, itu buat apa talafuz? Buat menguatkan hati. Itulah. Nah, menguatkan niat kita.
Jadi ketika usolli fardal maghribi salah sarakatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman nilai ta'ala Allah. Nah yang apa yang tadi kita pakai bahasa Arab diterjemahkan dalam hati. Itu namanya nih niat. Ya jadi itu niat. Tapi kalau puasa bagaimana niatnya? Kan harus dibarengi dengan pekerjaan. Nah kalau kecuali puasa, ya maka niatnya itu boleh para ulama sebelumnya, malamnya, ya kan, malamnya. Yang sunnahnya adalah ketika sahur, itu dibarengi niat, ya kan. Nah, jadi niatnya saya niat puasa besok hari, itu. Karena itu kan waktunya beda-beda. Fayakfihi finabdil mutlak. Maka cukup finabdil mutlak pada salat mutlak. Jadi kalau salat mutlak itu cukup salatnya. Saya niat salat mutlak. Allahu Akbar, sah. Gitu aja, sah. Kenapa? Karena salat mutlak itu tidak ada kaitannya dengan apa-apa. Tidak ada sebab, tidak ada waktu. Maka ketika kita pengen salat mutlak, maka cukup saya niat salat mutlak Allahu Akbar. Selesai. Wa tahiyatul masjid sama, wa tahiyatul masjid juga begitu, ya. Saya niat salat sunnah tahiyatul masjid Allahu Akbar, sah. Tanpa yang lainnya enggak apa-apa. Ya. Wa sunnatul wudu dan juga sunnah wudu. Ya cukup saya niat salat sunnah wudu. Sunnah wudu itu apa sih? Habis wudu kita sunnah sholat wudu. Yang penting wudunya masih apa? Masih basah. Makanya makruh kita mengelap air wudu. Makanya kita kalau kemana-mana nih pengen kencing kan, yang dicari apa? Masjid, musola. Nah itu yang bagus kencing di masjid, wudu, sholat sunnah wudu. Ya. Nah, jadi jangan kencing doang, ya kan? Numpang doang, pengen gratis, ya kan? Itu pelecehan bagi masjid atau musol. Minimal udu. Yang bagus tadi sunnah udu. Jadinya apa? Ada hak yang harus kita lakukan buat penghormatan buat masjid. Saya emang pengen kencing, tapi saya udu, ya kan? Ingat masjid itu bukan buat kencing, tapi buat udu. Nah, buat sholat kan begitu. Nah, makanya kencing itu sambilan. Tapi kalau kita niatnya kencing doang, yaitu pelecehan. Ya. Jadi minimal kita wudu. Wa niyatul fi'lis shalah ya cukup ya niat sholat. Jadi kalau sholat yang tadi itu tahiyatul masjid, sholat mutlak, sunat wudu, sholat hajat, ya sholat mau masuk rumah itu ada, sholat keluar rumah itu cukup sholat sunnah aja. Saya niat sholat sunnah karena Allah Ta'ala, boleh. Wafil mu'aqati, ya kan, atau ya dan di dalam juga sholat yang ada waktunya. Ya, apa sholat sunnah yang ada waktunya, misalkan ba'diyah, qobliyah, itu kan memang ada waktunya. Walatila sababun, atau dan juga sholat yang mempunyai sebab, ya, sholat yang ada sebabnya. Sholat apa yang ada sebabnya? Gerhana, ya, sholat mayat, itu kan memang karena ada sebab, ya. Kita sholat mayat karena memang ada yang meninggal, ada mayatnya. Kita sholat gerhana bulan maupun gerhana matahari karena ada sebabnya. Maka niyatul fi'li wa ta'yin. Nah kalau yang begitu maka ditentukan. Jadi kalau sholat yang ada waktunya dan yang sholat yang punya sebab, maka itu tidak hanya sholat sunnah doang niatnya disebutin. Ya, saya niat sholat gerhana bulan 2 rakaat. Jadi disebutin. Tapi kalau yang sholat yang tidak ada sebab, sholat yang tidak ada waktu, maka boleh cukup dengan niat
saya niat sholat sunnah. Gitu ya. Nah, sekarang kan kita bingung nih, mau sholat masuk masjid. Maghrib misalnya yang waktunya sempit. Apa yang kita lakukan? Habis udu, sunnah udu dulu, tahiyatul masjid dulu, atau qobliyah maghrib dulu. Nah, kalau kita kerjain tiga-tiganya 6 rakaat, ya keburu qomat. Ya kan? Apa dulu yang kita lakuin nih? Maka boleh menggabungkan satu niat dalam satu sholat. Boleh. Pertama saya niat sholat sunnah udu, tahiyatul masjid, dan juga qobliyah maghrib 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Insya Allah dapat tiga-tiganya. Dapat tiga-tiganya. Kan? Asani, nah, adapun fardu yang kedua dalam sholat adalah ayyakula Allahu Akbar ketika takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram itu wajib menyebutkan Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Kapan fil qiyami? Ketika berdiri. Ya kan? Jadi wajib nih mah. Allahu Akbar itu wajib. Wala yadurru tahallulu yasiru wasafallah. Ngapa-ngapa diselangin dikit dengan sifat Allah. Allahu Samad, Allahu Akbar. Diselang-selang sedikit tidak apa-apa. Atau yasiru wasfallah ta'ala au sukut, atau berhenti Allahu Akbar, enggak apa-apa. Yang penting jangan lama. Allah berhenti dulu. Napas Akbar. Nah, itu enggak boleh. Tapi kalau diserangnya sedikit Allahu Akbar. Asalisu al-qiyamu bil fardiyati lil qadiri. Yang ketiga, fardu salat itu berdiri. Fil fardiyati lil qadiri, bagi yang, jadi wajib berdiri bagi yang mampu. Nah, dirinya yang bagaimana? Kan diri itu banyak. Ada yang kakinya diangkat sebelah, ada yang nyender. Bagaimana? Maka di sini dikatakan wa yustaratu nasbu paqari dhahri. Ya kan? Disyaratkan berdiri itu menegakkan tulang punggung. Jadi punggungnya tegak. Jadi dirinya tegak. Gitu ya. Jadi punggung sampai atas semuanya tegak, ya. Tuh. Termasuk menegakkan kaki dan paha. Jadi dirinya diri apa? Panceg gitu. Jadi jangan diri santai. Jadi panceg dirinya. Ya. Tuh. Dan ini wajib. Jangan diri santai atau nyender. Atau kakinya sambil diangkat sebelah. Fa in lam yakdir waqfa man hanian. Ya kan? Nah, makanya di sini dikatakan kalau seandainya enggak mampu berdiri panceg, maka dia berdirinya doyong. Doyong. Pokoknya berdiri. Jadi kalau seandainya bagi yang mampu, ya berdiri panceg, ya panceg, tegak gitu dirinya. Jadi diri tegak, kakinya paha tegap, semuanya tegap. Tapi kalau nggak mampu, mampunya doyong, silakan. Munhanian, silakan berdiri sambil doyong. Yang penting berdiri. Fa in lam yaktir qa'ada. Kalau seandainya nggak mampu juga berdirinya doyong, bahkan dalam ada satu keterangan dikatakan saking wajibnya berdiri, dia nggak mampu diri dan dia mampu bayar orang buat megangin, maka wajib bayar. Misalnya saya nggak kuat berdiri nih, harus dipegangin. Udah nih, gue bayar, pegangin gue sholat. Saking fardunya berdiri, jadi dipegangin sholatnya, gitu. Itu sholat wajib. Jadi kalau nggak bisa diri panceg boleh doyong, ya. Fa in lam yaktir qa'ada, kalau nggak mampu doyong, oh berarti qa'ada. Dia sholatnya boleh duduk. Tapi duduk apa? Ya duduknya duduk iftiros. Ya sunnahnya duduk
Duduk iftiras itulah duduk tahiyat awal. Nah, itu namanya duduk iftiras, ya kan? Kenapa sunahnya duduk iftiras? Karena kalau duduk iftiras itu ketika sujud gampang. Coba kalau kita sila, duduknya sila. Nah, sujudnya gimana? Ya ribet banget. Nah, makanya sunahnya duduk iftiras, gitu ya. Oh, saya nggak bisa duduk iftiras. Duduknya gimana? Berarti bekangkang. Kalau bekangkang juga tambah ribet juga ketika sujud. Nah, jadi duduknya duduk iftiras supaya apa? Supaya dia gampang untuk sujud. Bahkan bisa dikatakan, oh saya nggak mampu berdirinya lama, maka cukup dia niat saja di rakaat pertama. Nah, jadi dari rakaat pertama saja dia diri, rakaat keduanya baru dia duduk. Nah, jadi kalau cuman bisa rakaat aja, rakaat pertama saja, ya kan? Nah, dia paksain berdiri di rakaat pertama. Nah, gitu. Di rakaat kedua nggak mampu, ya sudah, berarti dia boleh duduk. Atau di rakaat kedua dia nggak bisa, ya doyong dirinya, ya. Tuh. Wa qa'ada wa raka'a muhadiyan jabhatahu qaddama rukbatayhi. Nah, kalau salatnya duduk. Bagaimana untuk membedakan ruku dengan sujud? Nah, ini waraka'a muhadian. Nah, ketika kita duduknya, salatnya duduk itu kan, maaf saya agak ini kan namanya duduk iftiras begini kan ya. Duduk iftiras. Nah, ketika kita salat, Allahu Akbar, mau ruku, maka rukunya di sini dikatakan muhadian jabhatahu qaddama. Nah, jadi jidat kita nih, kening, itu sama dengan dengkul. Ya, rata itu dikatakan ruku. Ya, Allahu Akbar. Kan mau ruku kan? Allahu Akbar. Jadi jidat rata dengan dengkul, ujung dengkul. Itu udah dikatakan. Jadi jangan lebih. Kalau sudah lebih, itu berarti sama dengan sujud takutnya. Maka tidak bisa membedakan mana sujud, mana ruku, gitu ya. Itu. Nah, kalau sujud seperti biasa berarti. Fa in lam yakdir ja'a, duduk nggak mampu, maka sunnah atau dianjurkan sholatnya berbaring ala janbihi. Nah, sunnahnya dianjurkannya lah sholatnya berbaring, tapi berbaringnya miring. Sholatnya miring. Nah, begini berarti sholatnya. Jangan celentang, tapi miring. Wal aiman abdol. Nah, miringnya kemana? Ke kiri, ke kanan? Ke kanan. Nah, ke kanan. Berarti ini kita ada di bawah. Yang kanan ada di bawah, ya kan? Itu. Terus madhabnya gimana? Ya menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu bagaimana? Posisinya tiduran. Kiblat di sana. Berarti kalau kita bangun menghadap kiblat, oh berarti posisinya tidurannya pala di sini, kaki di sini. Kenapa? Karena kalau kita bangun menghadap kemana? Kiblat. Walil sujudi aksara qaddara. Nah, kalau untuk sujud maka waktunya diperlama untuk membedakan mana sujud, mana ruku. Maka ruku lebih sebentar, sujud lebih lama ke depannya, ya. Nah, fa in lam yakdir, ya, nggak mampu juga dia sholatnya sambil celentang, ya, au ma bitarfihi, ya, udah terserah dia sholatnya pakai apa, bagaimana kek, dia bisanya gimana, mau madep mana aja terserah, ya, karena sudah tidak mampu, maka bitarfihi, ya, maka dia semuanya menggunakan mata, ya, mata isyarat mata. Fa in lam yakdir ajral arkan alal qalbi.
mata udah nggak melek juga, mata udah nggak sanggup melek, maka silakan dikasih tahu yang sama yang sadar sama saudaranya, silakan sholat. Waktu zuhur sudah datang, dibisikin, ayo udu, bing-bing. Habis itu apa? Ya, kalau udu ada mengatakan tayamumin, kalau enggak udah bilangin udu terus salat Allahu Akbar. Dibilangin aja, dibisikin. Nah, kenapa? Karena hatinya pasti masih hidup. Nah, dia maka salatnya semuanya gunakan dalam hati. Sampai segitunya tuh salat. Orang yang udah nggak sadar saja disuruh bing-bing. Suruh dibing, lah kita yang sehat banget. Ya, sholatnya malesan, ya kan? Nah, jadi itu tata caranya. Tata caranya kita sholat. Baru berapa? Baru sampai tiga. Sedangkan rukunnya ada 13. Berarti kurang 10 lagi. Sedangkan waktu Isya sudah masuk. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf tidak ada niat ngajarin, sekedar mengulang, mengingatkan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, berkah buat kita, keluarga kita, buat saudara kita, kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan kita niatin lagi, kita biar bisa ngaji lagi minggu yang akan datang dalam keadaan sehat, panjang umur, dimurahkan rezeki. Dari saya sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.